Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Pracipta Wiguna, NPMA 107110275. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Metode SKC untuk pengendalian kecacatan pada periode produksi selanjutnya di PT Amanah Garmen. Latar belakang. Pada siklus produksi suatu perusahaan, kualitas merupakan salah satu hal yang menjadi fokus inti dari perusahaan. Karena jika kualitas produk yang dihasilkan memiliki tingkat kecacatan yang minim atau bahkan produk benar-benar sempurna, maka hal tersebut akan berpengaruh pada daya saing perusahaan terhadap perusahaan lain. Pengendalian kualitas merupakan salah satu upaya mempertahankan produktivitas perusahaan karena dalam pengendalian difokuskan bahwa perusahaan perlu meminimalisir terjadi produk cacat pada proses produksi. Ketika pada proses produksi terdapat barang cacat dengan jumlah yang banyak, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya perbaikan atau hal tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan dan penjualan produk karena banyaknya barang cacat yang tidak terkendali. Semakin sedikit produk cacat yang dihasilkan, maka produk perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan meraih profitabilitas yang maksimum. Suatu produksi dikaitkan baik jika hasil produksi telah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Fenomena di atas yang mendasari diadakan penelitian untuk melakukan upaya perbaikan dalam proses produksi, PT Amanah Garmen mengalami tingkat produksi cacat yang melebihi batas standar kecacatan yang sudah ditetapkan. Berikut di bawah ini adalah data produk cacat PT Amanah Garmen pada tahun 2018-2019. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi PT Amanah Garmen pada tahun 2018-2019 sejumlah 7.932 unit dengan produk cacat sebesar 1.184 unit. Hal ini terjadi karena kurangnya pengendalian kualitas yang menyebabkan adanya produk cacat. Untuk mengurangi kecacatan yang terjadi di PT Amanah Garmen, peneliti dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistical quality control. Dengan mengurangi produk cacat, maka akan mengurangi kerugian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengendalian kualitas yang diterapkan oleh PT Amanah Garmen. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan. Pengertian kualitas. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2015, kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan. Sedangkan menurut Ciptono pada tahun 2012, kualitas dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, sumber daya manusia, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang pertama, pasar. Keinginan dan kebutuhan konsumen didefinisikan sebagai dasar untuk mengembangkan produk-produk baru sehingga konsumen percaya akan ada produk yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebanyakan produk ini merupakan pengembangan teknologi-teknologi baru. Akibatnya, bisnis ini harus lebih fleksibel dan berubah arah dengan cepat. Yang kedua, uang. Kebutuhan akan otomatisasi dan pemekanisan telah mendorong pengeluaran biaya yang besar untuk proses dan perlengkapan baru. Namun, penambahan investasi dapat meningkatkan produktivitas dan juga berperan dalam pemeliharaan dan perbaikan mutu. 3. Manajemen. Mandor dan teknisi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas kualitas produk. Manajemen puncak mengalokasikan tanggung jawab yang tepat untuk mengoreksi penyimpangan dari standar kualitasnya. Manusia. Kemajuan di bidang teknologi meningkatkan permintaan akan pekerja-pekerja dengan kemampuan yang terspesialisasi menjadi bagian penting seiring dengan meningkatkan jumlah bidang ilmu pengetahuan. Lalu bahan. Tingginya biaya produksi dan kebutuhan kualitas yang baik membuat perancang produk
membuat bahan baku yang lebih murah tapi dengan output yang lebih baik. Yang terakhir, mesin dan mekanisme. Keinginan perusahaan akan peningkatan efisien serta memaksimalkan volume produksi telah memaksa digunakannya peralatan manufaktur secara bertahap menjadi semakin kompleks dan semakin tergantung terhadap kualitas bahan baku. Banyak perusahaan yang menggunakan otomatisasi dan mekanisme agar dapat menekan biaya dan meningkatkan kegunaan tenaga kerja serta mesin sampai pada tingkat yang memuaskan. Pengertian Statistical Quality Control atau SQC. Menurut Aswari pada tahun 2004, SQC adalah sistem yang digunakan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisien. Sedangkan menurut Mayak pada tahun 2015, SQC adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi pada tingkat yang minimum dan menerapkan bantuan untuk mencapai efisien. Penelitian terdahulu pada penelitian pertama dilakukan oleh Lahatani pada tahun 2008 yang berjudul Manajemen Pengendalian Mutu Produksi Roti melalui pendekatan SQC. Variabelnya terjadinya penyimpangan standar mutu produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alat analisis yang digunakan yaitu SQC dengan metode diagram pie chart. Lalu kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat standar yang diharapkan oleh perusahaan belum tercapai karena proporsi rata-rata produk yang rusak atau cacat yang dijadikan sampel masih di luar batas toleransi kerusakan produk. Lalu peneliti yang kedua, Faiz Al-Faqi, yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produksi di PT Maskom Grafi dalam upaya mengendalikan tingkat kerusakan produk menggunakan alat bantu statistik. Variabelnya, terjadinya penyimpangan penerapan kualitas produk dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Alat analisis yang digunakan check sheet, peta kendali P, diagram Pareto, diagram sebab akibat. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyimpangan disebabkan oleh kesalahan-kesalahan pada proses pembuatannya, yaitu material, teknik pembuatan, dan faktor pekerja. Lalu penulis selanjutnya, Hermawati dan Sunarto, yang berjudul Analisis Pengendalian Mutu Produk PT Meiwa Indonesia Plan 2 Depok. Variabelnya, terjadinya penolakan beberapa produk oleh konsumen. Alat analisis yang digunakan MinChart dan uji Z. Kesimpulannya, hasil analisis diketahui bahwa produk perusahaan masih beda pada batas pendahuluan mutu dan masih di bawah batas toleransi yang diterapkan oleh hasil uji Z, menunjukkan tidak ada perbedaan antara persentase yang distandarkan oleh perusahaan. Metode yang digunakan, yang pertama, metode kualitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2018, metode yang dilandaskan filsafat pospositifme dan dapat digunakan pada konsisi objek secara ilmiah, di mana instrumen kuncinya yaitu peneliti serta teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi atau gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu yang kedua, metode deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2018, metode yang digunakan untuk pengumpulan data secara alamiah dan sesuai fakta dari dalam perusahaan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka selanjutnya yang telah terkumpul, dianalisa, dan dideskripsikan agar mudah dipahami orang. Yang ketiga, metode eksploratif. Menurut Ari Kunto pada tahun 2014, metode eksploratif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggali tentang sebab akibat atau hal-hal yang mempengaruhi terjadi sesuatu. Operasional variabel. Dalam tabel tersebut terdapat satu variabel, yaitu pengendalian kualitas.
Variabel tersebut dipilih karena berdasarkan permasalahan yang terjadi di PT Amanah Garmen, yaitu cacatnya produksi yang dihasilkan. Subvariabel yang pertama yaitu pengendalian dalam proses produksi dengan 3 indikator antara lain pengendalian dalam memilih bahan baku, pengendalian dalam proses produksi hingga produk jadi, dan pengendalian peralatan dan fasilitas yang digunakan. Subvariabel kedua yaitu faktor-faktor penyebab cacatnya yang diproduksi dengan 4 indikator antara lain karyawan, mesin, metode pengerjaan, dan bahan baku yang digunakan. Subvariabel ketiga yaitu penerapan SQC dengan 5 indikator antara lain jumlah produksi dari November 2018 hingga Juni 2019, jumlah produksi cacat dari November 2018 hingga Juni 2019, jenis produksi cacat selama produksi, frekuensi kecacatan, dan faktor-faktor penyebab kecacatan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.